CowasJP.com, sambungan. Bukan saja memastikan, ia bahkan memberi masukan dan ide positif tentang konservasi. Termasuk bagaimana merestorasi lahan bekas tambang dengan budget lebih hemat. Misalnya, sistem bowling relokasi. Pohon-pohon dengan ketinggian dan diameter tertentu, direlokasi ke kebun bibit, dan kelak ditanam di lahan bekas tambang. Doni yang Pangdam Patimura tahun 2015 sampai tahun 2017 dikenal sebagai penggagas program Emas Biru dan Emas Hijau. Pengalamannya di bidang penghijauan, mulai dari pembibitan hingga budidaya aneka jenis pohon langka, misalnya saat ia berkunjung ke area pertambangan PT VEL Indonesia (PT-VI) di Sorowako, Sulawesi Selatan, tanggal 17 Desember tahun 2021. Di bidang lingkungan, PT VI secara aktif menjaga kualitas air danau di Komplek Danau Malili yang berdekatan dengan areal tambang. Danau Komplek Malili terdiri dari 3 danau, Danau Matano, Mahalona, dan Danau Tohuti. PT VI juga melakukan reklamasi lahan bekas tambang secara progresif. Targetnya, 70% lahan akan direklamasi di tahun 2025. Perusahaan juga fokus pada penanaman pohon. Sebanyak 3,7 juta pohon telah ditanam, di antaranya endemik ebony, Diospyros celebica, Dengen, Dilenia serata Kaloju, Caralia brasiata, mata kucing, Hopea celebica, dan jenis unggulan lokal. Total rehabilitasi PT VI seluas 10.280 hektare dengan rincian 10.000 hektare di luar daerah operasional dan 280 hektare di dalam daerah operasional. Satu-satunya catatan Doni saat meninjau nursery PT VI adalah ketidaksesuaian pot dan batang pohon. Doni tidak ingin rimbunnya bibit sekedar showcase, hanya menjadi pajangan, tetapi gagal ketika ditanam karena ketidaksesuaian batang pohon dan akar. Di luar itu, Doni mendorong PT VI untuk mengembangkan pohon-pohon langka, utamanya ebony dan biti. Geser ke Sumatera Utara, Doni mendorong PT Inalum untuk berperan aktif mengembalikan kerusakan layan di kawasan Danau Toba. Dalam setahun terakhir, tak kurang dari 3 kali Doni mengunjungi Danau Toba untuk memastikan program penyelamatan ekosistem Danau Toba benar-benar mendapat bantuan dari Inalum. Terakhir, tanggal 8 Juni tahun 2022, Doni menggelar rapat dengan Forkopimda Sumatera Utara dan kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar Toba, di Taman Simalem Resort, Karo, Sumatera Utara. Tak lama setelah mendengar paparan divisi CSR Inalum tentang bantuan pohon, Doni menyergah dan menilai terlalu kecil. Ia minta Inalum menambah anggaran agar program penanaman pohon di lahan rusak kawasan Toba bisa lebih masif. Harus diingat, Inalum memiliki utang budi kepada Danau Toba, karenanya harus membantu pemulihan ekosistem kawasan danau terbesar di Asia Tenggara ini, ujar Doni yang juga tenaga ahli Satgas Pemulihan Danau Toba. Geser ke Sumatera Selatan, tanggal 10 Juni tahun 2022. Doni Monardo mengunjungi PT Bukit Asam, Tanjung Enim. Lagi-lagi Doni memastikan BUMN batubara itu tidak saja menambang, tetapi juga menanam. Hari itu, bertepatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Doni juga menanam lohon di lokasi Botanical Garden Bukit Asam. Di lahan seluas 17 hektare ini kelak akan jadi destinasi wisata dari lahan bekas tambang. Ini sejalan dengan Noble Purpose Main ID. Contoh terhangat, 17-18 Juli tahun 2022, saat Doni Monardo terbang ke Maluku Utara. Di Gosowong Main, PT Nusa Halmahera Mineral PT NHM, Doni bahkan bikin heboh saat tetap melaksanakan kunjungan ke site, meski matahari telah bergulir ke peraduan. Alhasil, di kegelapan malam ia tiba di lokasi tiling. Ia berjalan di sekitar area tambang dengan penerangan sekadarnya. Ia pun tampak tersenyum lega demi mendengar kodok ngorek. Saat makan malam, ia pun mengungkapkan ilmu kudu-nya di bidang lingkungan. Katanya, proses tiling di area tambang Gosowong sudah baik dan benar. Kodok ngorek adalah indikasi alam bahwa di area itu tidak tercemar. Bersambung.